Kita sedang membahas teman-teman sekalian jenis mati yang terbaik. Kalau kita semua yakin kita akan meninggal dunia sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan hai Muhammad bahwasanya kematian yang kalian lari darinya pasti akan datang menemui kalian. Dan sudah terlalu banyak jutaan orang manusia seperti kita yang kita bisa saksikan kuburan-kuburan mereka sekarang. Setiap kita lewat di kuburan kita lihat gundukan tanah dan batu nisan. Tetapi sebenarnya di dalamnya ada manusia-manusia seperti kita. Mungkin lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, lebih berprestasi secara duniawi. Atau mungkin juga ukhrawi. Lebih berprestasi, tapi mereka sudah meninggal dunia. Kita pun begitu. Setiap orang di antara kita sedang melangkah masing-masing menuju ke liang lahatnya. Tinggal siapa yang lebih dulu jatuh ke liang lahat tersebut. Islam datang memandu, toh juga kalau mau mati, maka kalau mau mendapatkan mati yang terbaik, maka ada mati namanya mati syahid. Dan mati syahid ini adalah mati karena Allah subhanahu wa ta'ala, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau di medan perang, atau ada beberapa jenis mati juga dianggap syahid walaupun dia lebih rendah derajatnya daripada orang yang mati di medan perang, sebagaimana akan kita jelaskan nanti insyaAllah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita sedang membahas mati yang sangat mulia dan berharaplah agar menjadi salah satu dari mereka. Karena toh kita juga akan meninggal. Dan ini butuh ketulusan hati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Man talaba syahadata bisidq, ballagahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang betul-betul tulus dalam hatinya mengharapkan mati syahid, maka Allah akan berikan dia kedudukan orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Dan orang yang mati syahid betul-betul orang yang ikhlas sekali. Memang dia mau mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sejarah peperangan sudah menjadi sebuah fakta dan data, selalu orang yang mati syahid lebih sedikit. Dari masa Nabi SAW. Bayangkan teman-teman sekalian, peperangan di masa dulu bukan kayak sekarang. Kalau sekarang orang dari jauh tembak-tembakan. Peluru sangat jauh, bisa 1 kilometer, bisa lebih jauh daripada itu sudah cukup untuk bisa membunuh orang. Kalau masa dulu orang pedang dengan pedang, berhadapan. Maka secara persentase, harusnya volume orang yang meninggal di masa dulu lebih besar. Gitu. Karena orang hadap-hadapan dengan pedang. Mungkin kalau kita berhasil melangkis yang dari depan kita, belum tentu yang dari kanan, dari kiri, dari belakang bisa saja membunuh kita. Tapi subhanallah di perang Badar, berapa jumlah kaum muslimin yang pergi berperang? 314 orang. Yang mati syahid berapa? 60 orang. Kenapa enggak semuanya mati? Begitu juga di perang Uhud, 700 kaum muslimin yang meninggal mati syahid hanya 70 orang, 10%-nya saja. Padahal orang pada saat itu luar biasa. Bahkan umat Islam di pertengahan peperangan sempat terkalahkan. Begitu juga di perang Khandak atau perang Parit biasanya orang bilang. Perang Ahzab, nama lainnya yang Allah namakan dalam surah nomor 33 dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab. Kelompok-kelompok yang datang menyerang dan mengepung Madinah. Tidak ada korban dari kalangan muslimin kecuali luka sedikit. Ada yang mati syahid yaitu Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, tapi itu meninggal setelah selesai peperangan Khandak. Jadi dihitung jari orang yang mati. Kemudian juga pembebasan kota Mekah, 10.000 pasukan muslim masuk. Nggak ada korban di antara muslimin. Di perang Hunain melawan suku Hawazim setelahnya, ada korban tapi sedikit sekali. Dari suku Aslam. Mereka jadi korban dan bisa dihitung jari juga yang mati. Di perang Tabuk, peperangan terakhir Nabi SAW, tidak ada korban di antara muslimin sama sekali. Bahkan bangsa Romawi tidak berani keluar untuk menghadapi Nabi SAW karena Heraklius, raja mereka, sempat masuk Islam beberapa tahun sebelumnya pada saat Nabi SAW mengirim surat untuk mengajak dia masuk Islam. Namun dia murtad, meninggalkan karena tidak mau kehilangan kerajaannya. Tidak mau kehilangan kerajaannya. Dan dia mengakui itu. Makanya dia mengatakan kepada utusan Nabi SAW, pulanglah ke Madinah, sampaikan kalau aku beriman kepada Nabi, dan andai saja aku berada di sisi kakinya, dekatnya, maka aku akan mencuci kakinya, karena memuliakan Nabi SAW. Lalu pada saat utusan Nabi SAW balik, kata Nabi SAW, dia telah berdusta. Dia telah meninggalkan kebenaran agama ini demi untuk kerajaannya. Karena dia takut nanti kalau dia diantarkan masuk Islam, para pendeta, para pastor semua menolak, dan ini terjadi pemberontakan di kerajaannya. Nah, waktu pengepungan wilayah Tabuk, peperangan terakhir Nabi SAW sebelum beliau meninggal dunia, maka Heraklius tidak mau keluar dan mengatakan kepada prajurit-prajuritnya, padahal pada saat itu jumlah kaum muslimin hanya 30.000 orang, sementara jumlah mereka dalam benteng mereka 250.000. Mereka tidak mau keluar. Heraklius mengatakan, saya tahu benar ini adalah seorang nabi. Kalau kalian keluar pasti kalian akan kalah.
Jangan hadapi dia. Maka mereka pun bertahan untuk tidak keluar dan akhirnya kemenangan di tangan muslimin. Jadi bisa dihitung jari intinya orang yang mati syahid. Itu betul-betul orang yang tulus sekali. Ya. Berapa banyak orang yang berusaha mendapatkan mati syahid tapi belum dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang paling jelas Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Waktu beliau mau meninggal di atas ranjangnya, beliau menangis, terisak-isak. Karena sudah mau datang ajal, sudah lemas sekali badan, sudah sakit. Lalu orang-orang tanya, kenapa Anda menangis? Dia mengatakan, tidak ada satupun celah di tubuhku kecuali ada luka karena berperang di jalan Allah. Sabetan pedang, panah-panah, tombak. Karena selalu hidupnya perang dan selalu saja beliau menjadi panglima perang. Dan belum pernah kalah dalam peperangan, subhanallah. Tapi Allah takdirkan tidak mati. Ya, di medan perang. Matinya di atas ranjang. Maka beliau menangis karena itu. Tapi sebagian ulama menanggap ini mengatakan karena dia tulus ingin mendapatkan mati syahid, maka seperti hadis tadi yang saya bacakan, siapa yang mengejar dan berharap mati syahid ikhlas karena Allah, maka Allah akan berikan kepada dia kedudukan syuhada walaupun mati di atas ranjangnya. Para ulama menyusun dalam buku-buku hadis bab khusus tentang masalah mati syahid sebagaimana akan kita bacakan nanti insyaallah dari buku Sahih At-Targhib Tarhib yang ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah dan ditelusuri hadisnya dan dikeluarkan hanya hadis sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Namun sebelumnya saya akan coba bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis bagian-bagian bukunya. Itu ada di halaman 43. Di poin 25 tentang langkah cerdas selamat dari api neraka adalah syahid di jalan Allah. Lalu beliau mengangkat hadis Nabi SAW dan hadis ini ada footnote di situ ya. Di halaman setelahnya halaman 44 hadis riwayat Ahmad dan juga Tirmidzi. Bunyinya kata Nabi SAW, "Lisyahidi 'indallahi sab'u khisal. Yughfaru lahu fi awwal daf'atin min damihi wa yara maq'adahu min al-jannah wa yuhallu hullatal imani wa yuzawwaju وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته." Terjemahannya, seorang yang mati syahid akan mendapatkan 7 kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk membaca 7 poin ini, teman-teman sekalian kembali saya ingatkan, tidak ada satupun ibadah di dalam agama Islam kecuali pasti dijanjikan janji positif. Apakah itu sunnah atau wajib? Ibadah sederhana atau ibadah yang berat untuk dilaksanakan. Semuanya punya keutamaan. Dan Anda punya hak dalam Islam untuk menanyakan kalau saya kerjakan ibadah ini saya dapat apa? Itu dibolehkan. Bahasa ceramah biasanya fadilah. Dan kami pun menyarankan dalam majelis ini dan majelis-majelis kami yang lain, usahakan sebelum Bapak Ibu mengerjakan jenis ibadah tertentu yang mau dikerjakan, ya, itu sebelum mengerjakannya baca dulu keutamaannya. Itu nanti akan membuat kita lebih semangat dalam mengerjakannya dan juga kita bisa konsisten istiqamah menjaganya. Mau sholat malam, jangan sholat malam sampai baca keutamaannya. Sekarang alhamdulillah handphone kita menjadi perpustakaan berjalan. Kita tinggal ketik di Google, kalau mau baca artikel keutamaan sholat malam, kita akan temukan sekian banyak tulisan para ulama dan dai tentang masalah keutamaan sholat malam. Ingin dengarkan audio atau melihat visualnya, tinggal lihat di Instagram, Facebook, TikTok, dan segala macam media yang ada sekarang. Kita akan temukan banyak sekali di antara dai-dai kita dengan berbagai macam bahasa juga menyampaikan tentang masalah itu. Maka kita akan termotivasi untuk mengerjakan. Cukup 5 menit saja. 5-10 menit dengarkan atau baca, kita akan termotivasi untuk ya mengerjakan dan bisa konsisten atau istiqomah menjaganya. Nah itu penting sekali. Dalam semua ibadah begitu. Ingin rajin sedekah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, haji dan umrah, apa saja. Di antaranya jihad. Makanya di sini penulis memilih hadis. Tentu banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang keutamaan jihad sebagaimana atau mati syahid yang akan kita jelaskan nanti insya Allah. Namun di sini disebutkan salah satunya. Kalau orang mati syahid akan mendapatkan 7 kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau mati nanti dan Allah karuniakan mati syahid, maka akan mendapatkan ini dipastikan asal dia ikhlas karena Allah. Disebutkanlah yang pertama diampuni dosanya pada tetesan darah yang pertama. Pada saat pertama sekali darahnya netes, maka di saat itulah ya, dia akan diampuni semua dosa-dosanya, tidak terkecuali. Kalau dosa diampuni berarti tidak akan ada hukuman. Tidak ada hukuman, tidak masuk neraka, berarti akan masuk ke dalam surga. Itu maknanya. Ya.
awal sekali darahnya netes. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kan Ustaz, nggak mudah untuk bisa masuk medan perang, dibunuh oleh musuh, mungkin dipenggal kepalanya, mungkin ditusuk badannya. Saya berikan sebuah kaidah sederhana. Teman-teman sekalian fahami, di detik itu, di waktu itu, kalau ajal Anda datang, pasti akan Anda mati. Mau nggak mau? Itu dulu poin pertama. Poin yang kedua, kalau orang yang sedang mati tidak lagi mengetahui dan merasakan apa yang menjadi penyebab dia mati. Misalnya penyakit kronis, misalnya ditabrak kereta api kepalanya hancur, misalnya di atas pesawat meledak, nggak ditemukan potongan badannya, misalnya tenggelam di lautan, dicabit-cabit oleh ikan dan hewan air tubuhnya misalnya. Dengan orang yang mati di atas ranjang, mati biasa saja, yang biasa kita lihat orang mati di ranjang rumah sakit atau di rumahnya, sebenarnya semua itu hanya merasakan satu, sakaratil maut, proses pencabutan ruh. Dan kata Nabi SAW cuma dua keadaannya. Kalau dia orang beriman, maka akan lebih mudah keluar daripada air yang keluar dari mulut kendi. Itu saja poinnya. Semua orang beriman akan sama. Dan orang kafir akan sulit. Kata Nabi SAW, karena ruhnya berantakan di tubuhnya. Dan Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal, bagaimana dahsyatnya kalau kalian melihat pada saat malaikat mencabut ruhnya orang-orang kafir, kena menghantam wajah dan bokong mereka sambil mengatakan, rasakanlah pedihnya api neraka. Maka ruhnya, kata Nabi SAW, berantakan di tubuhnya, nggak mau keluar. Lalu malaikat menarik dengan keras, ibaratnya ya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba tersebut. Hanya itu keadaannya. Jadi orang yang dipenggal lehernya, orang yang ditusuk badannya, teman-teman kita sekarang di Palestina, di Gaza, di Rafah, semoga Allah berikan mereka kemerdekaan dan kemenangan. Allahumma amin. Itu mereka tidak rasakan lagi bom yang menimpa rumahnya, runtuhan yang menimpa tubuhnya, atau apalah peluru-peluru yang sampai menembus tubuh mereka. Tidak dirasakan lagi. Yang mereka tahu, di saat itu ajalnya datang, malaikat mereka lihat mencabut ruhnya, orang beriman akan mudah, orang kafir akan sulit. Selesai. Itu saja poinnya. Lalu kalau kita paham ini, untuk apa kita takut? Waktu Nabi SAW melihat jenazahnya pamannya Hamzah radhiyallahu anhu di perang Uhud, semuanya darah, karena dimutilasi. Hidungnya dipotong, ya dadanya dibelah oleh Hindun, dia suruh Wahsy pada saat itu melakukannya, walaupun nanti Hindun sama Wahsy pembesar kota Mekah masuk Islam, ya. Tapi itu di masa awal-awal Islam. Waktu melihat itu Nabi SAW menangis, terus sedih melihat pamannya secara fisik itu. Sampai kata Umar, saya tidak pernah lihat Nabi sedih seperti sedihnya pada saat itu, karena tidak tega melihat jasadnya Hamzah. Tapi Jibril AS datang pada saat itu lalu menyampaikan wahyu. Lalu Nabi SAW sampaikan, mengatakan, sungguh aku diperlihatkan sekarang Hamzah sedang bertelekan di dipan-dipannya di surga. Artinya walaupun secara fisik dia begitu, tapi dia ini adalah pimpinan para syuhada dan sedang menikmati semua itu di sana. Nanti akan kita jelaskan bagaimana orang-orang yang mati syahid, separah apapun teman-teman sekalian kerusakan fisiknya, sekejam apapun prosesi pembunuhannya, kematiannya, tetap kata Nabi SAW tidak merasakan kecuali seperti cubitan saja. Begitu dalam hadis yang sahih, hanya seperti cubitan. Dan kata Nabi SAW, tidak ada orang yang meninggal dunia berharap kembali lagi ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Berharap kembali hanya untuk merasakan itu, tusukannya, penggalannya, kena pelurunya. Mereka berharap kembali untuk merasakan itu karena besarnya keutamaan yang mereka dapatkan, supaya mereka terbunuh lagi. Nanti akan kita bacakan hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah itu tentunya. Jadi diampuni dosanya, seluruh dosanya dimaafkan. Yang kedua, ia melihat tempatnya di surga, ya. Langsung diperlihatkan istananya di surga. Kemudian yang ketiga, ia akan diberikan pakaian iman. Maksudnya, dia akan diberikan pakaian yang penuh dengan cahaya yang terang pada hari kiamat nanti. Kalau tadi diperlihatkan tempatnya di surga, maksudnya langsung diperlihatkan, ini loh istanamu di surga, sehingga dia langsung terhibur pada saat itu. Sebenarnya ini terjadi pada semua orang beriman, tapi orang-orang yang mati syahid lebih mulia lagi, karena mereka melihat derajat tertinggi di surga. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya, dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Maka sahabat sempat sedih mendengarkan hadis ini, karena mereka ketakutan, termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW waktu masuk rumah melihat Aisyah sedih, lalu kata Nabi SAW, ada apa wahai Aisyah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah dari sabda anda ini
Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu Allah, maka Allah benci bertemu dengannya. Ini berarti menandakan kalau kita takut mati, benci bertemu dengan Allah. Karena kan orang harus mati dulu baru bisa bertemu dengan Allah. Kata Nabi SAW, bukan begitu wahai Aisyah. Tetapi kalau orang beriman akan meninggal dunia, sebelum dicabut ruhnya beberapa saat, Allah datangkan para malaikat untuk memperlihatkan kepadanya amal-amal solehnya. Selama Anda bertahan insya Allah dalam keimanan dan Islam seperti ini, pada saat kita mau meninggal, toh juga akan kita lalui. Nanti akan ada malaikat sebelum roh kita dicabut. Di titik terakhir akan diperlihatkan seluruh amal yang pernah kita kerjakan. Ini loh, amal yang kau sholat, puasa, majelis ilmu, sedekah, haji dan umroh, apalah kalau orang sempat berjihad dan segala macam. Ini loh semua diperlihatkan. Ya, diterima semuanya misalnya, diterima ini loh. Dan dengan ini kau akan masuk surga. Diperlihatkan istananya di surga. Maka dengan itu kata Nabi SAW, dia rindu ingin bertemu dengan Allah, ingin segera mati. Dan dengan itu akhirnya dia tidak takut menghadapi malaikat maut. Karena dia tahu begitu dicabut ruhnya hitungan detik, dia akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan itu. Maka Allah, karena dia rindu ingin mati, ingin bertemu Allah, Allah rindu juga bertemu dengannya. Kalau orang kafir sebaliknya, orang munafik, orang musyrik, wa na'udzubillah, maka sebelum dicabut ruhnya, ada malaikat datang memperlihatkan semua dosa-dosanya. Ini loh dosa-dosamu. A, B, C, D, semua dosa diperlihatkan. Kemudian setelah itu, karena ini kau akan masuk neraka, diperlihatkan tempatnya di neraka. Karena dia ketakutan melihat neraka tersebut. Dia tahu ini itu kan detik. Dicabut ruhnya akan masuk ke neraka itu. Akan disiksa nantinya. Maka, walaupun mulai kuburan dulu, tapi tetap akan disiksa. Dan akan masuk ke neraka yang abadi selamanya. Maka dia pun benci ingin bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Itu seperti itu penjelasan. Jadi orang beriman pun akan melihat tempatnya di surga. Tetapi orang-orang mati syahid akan lebih gembira lagi dan lebih semangat, ya. Karena memang detik-detik pada saat darahnya lagi ngucur, dia sedang sakarat, justru itu dia butuh hiburan yang membuat dia tenang dengan pengorbanannya. Maka diperlihatkanlah istana di surga, maka pada saat itu dia pun rindu ingin supaya masuk ke dalam surga. Ini memang sering terjadi ya, atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinukil kisah tentang Asia, istri Firaun yang beriman, karena Firaun benci sama dia karena dia beriman pada Musa, akhirnya disiksa dan akan dibunuh. Pada saat dia akan dibunuh, maka dia pun mengatakan, ya Allah, nukil dalam Al-Quran, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah bagiku istana di surga. Karena beliau tinggal di istananya Firaun di dunia. Seorang ratu berharap juga dikasih istana di surga. Maka diperlihatkan oleh Allah SWT untuk Asia istana tersebut. Maka dia tersenyum. Firaun pun tambah marah sambil mengatakan, perempuan ini sudah gila. Saya akan bunuh dia, tapi dia malah tersenyum. Lalu dibunuh, lalu mati syahidlah Asia, yang merupakan pimpinan, salah satu pimpinan wanita di surga, gitu kan. Tapi itu diperlihatkan di surga. Nah, seperti itu keadaan akan diperlihatkan tempatnya di surga. Dan dalam hadis yang lain disebutkan juga, kalau orang-orang yang akan masuk surga, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk, itu akan lebih mengenal istana di surga daripada rumahnya di dunia. Karena selama kita menunggu di alam barzah, kita akan terus bisa melihat surga tersebut dan kita menikmati dari jauh, sehingga kita benar-benar menghafalnya tempat itu ya dari semua sisinya, karena pada saat masuk nanti ke surga kita sudah sering melihatnya sebelumnya di alam barzah. Jadi itu termasuk yang akan diberikan. Kemudian ia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ya, ini bagi laki-laki, dan bagi perempuan mereka akan bergabung dengan suaminya. Kemudian ia juga akan dijaga dari azab kubur dan juga fitnah kubur. Gak ada lagi pertanyaan mungkar nakir, gak ada lagi gangguan di kuburan tersebut. Dan ia juga akan diberikan aman dari kejadian atau ketakutan besar pada hari kiamat. Maksudnya pada saat dibangkitkan hari kiamat kan orang pada ketakutan. Karena cukup banyak di awal-awal ayat Al-Quran di surah Al-Qiyamah, kemudian dalam surah Al-Hajj banyak dijelaskan tentang masalah kondisi keadaan kiamat tersebut. Ya, bagaimana Allah gambarkan pada saat itu anak-anak kecil bisa beruban, wanita yang menyusui atau hamil bisa melepaskan bayinya atau melahirkan. Kalian melihat orang-orang sempoyongan seperti orang mabuk, tapi sebenarnya tidak, karena itu azab Allah sangat pedih. Lalu Nabi SAW gambarkan bagaimana matahari itu sangat dekat dengan manusia sampai 1 mil. Dan perawi hadits mengatakan 1 mil ini saya tidak tahu apakah jarak perjalanan yang 1,5 kilometer atau ya 1 mil seperti dengan bahasa orang-orang Arab asli. Mereka mengatakan mil itu kalau kayu celaknya itu akan diletakkan di mata dan sudah sangat dekat, itu namanya mil dalam bahasa Arab. Maka kemungkinan besar matahari akan sedekat itu ya dengan manusia. Maka mereka, kata Nabi SAW, akan tenggelam dengan keringatnya atau peluhnya sendiri sesuai dengan kadar dosanya.
ada yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai tenggelam. Nabi SAW memberikan gambaran dengan tangan beliau ke mulutnya atau ke dagunya. Maka itu tergantung kadar dosanya. Nah, orang-orang beriman termasuk orang mati syahid akan diselamatkan dari ketakutan-ketakutan tersebut. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan bahwasanya akan ada orang dibangkitkan hari kiamat dengan wajahnya jalan di mahsyar itu. Kalau Nabi SAW mengatakan, apakah kalian heran? Sungguh demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, atau demi Allah, zat Allah yang telah membuat mereka bisa jalan di muka bumi dengan kedua telapak kaki akan mampu membuat mereka jalan dengan wajah mereka di mahsyar nanti, dan mereka akan menghindari duri-duri di mahsyar dengan wajah mereka, dan sekian banyak pemandangan yang menghirukan dan memilukan, ya. Seperti orang juga yang menolak bayar zakat akan dililit di mahsyar sebelum masuk ke neraka dengan hartanya sendiri yang berbentuk ular botak, ya, karena kerasnya bisahnya yang melilit tubuhnya sambil matok-matok kepalanya mengatakan, akulah harta simpananmu, akulah harta simpananmu. Terus dan sekian banyak pemandangan. Nah, orang-orang yang mati syahid tidak akan merasakan dan melihat semua itu. Ya, mereka akan terselamatkan dari semua itu. Selanjutnya dipasangkan di kepalanya mahkota kehormatan yang satu butir mutiaranya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi maksudnya akan diberikan mahkota di kepalanya, yang mahkota ini nanti akan ada banyak perhiasan atau mutiara-mutiara yang memang dia akan lebih baik, satunya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, dan penuh dengan mutiara atau yakut yang sangat indah. Yang terakhir, dia akan mendapatkan atau bisa memberikan 70 orang keluarganya selamat dari api neraka, atau memberikan syafaat untuk 70 keluarganya. Selama keluarganya itu adalah, atau orang yang dia kenal adalah orang-orang muslim, bukan orang kafir, maka boleh dia tunjuk untuk masuk ke dalam surga. Ya, ini berarti keutamaan yang luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar menyelamatkan dirinya dan mendapatkan kemuliaan, tapi juga bisa menyelamatkan orang lain. Maka dalam beberapa riwayat disebutkan pernah Abdullah bin Mas'ud lagi sakit keras, begitu juga dengan Sa'ad pada saat sakit keras, ya, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain. Nabi SAW sempat menjenguk, lalu kemudian menyebutkan beberapa petuah beliau dan nasihat beliau. Namun pada saat itu beberapa, atau disebutkan dalam riwayat bahwasanya istri atau keluarga daripada sahabat-sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami berharap dia mati di medan perang agar kami termasuk bisa mendapatkan syafaatnya. Jadi mereka sangat mengetahui tentang keutamaan hal tersebut. Jadi baik sang suami ataupun istri, dua-duanya berharap, ya, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.